Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Nurisma Yuniarti. Kali ini kita masih membahas materi tentang koordinat kartesius. Untuk lebih jelas, Ibu akan memperdalam materi tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk itu, mari simak penjelasan berikut ini. Memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan gambar koordinat kartesius yang akan muncul berikut ini. Ada contoh soal di sini. 1. Perhatikan titik A. Mana titik A? Posisi titik A terhadap sumbu X. Sumbu X yang ini ya. Dan terhadap sumbu Y. Nah, ini sumbu Y. Maka kita simpulkan posisi titik A terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y adalah titik A berjarak. Hitung dari sumbu X terlebih dahulu. Ini sumbu X, kita hitung dari titik sumbu X menuju ke titik A. 1, 2. Maka dapat disimpulkan titik A berjarak 2 satuan terhadap sumbu X dan berjarak. Perhatikan sumbu Y. Ini sumbu Y, berarti kita mulai dari sumbu Y ke titik A. 1, 2, 3. Maka disimpulkan dan berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y. Lanjut ke soal yang nomor 2. Perhatikan titik C. Mana titik C? Nah, kita mulai kembali. Yang ditanyakan adalah posisi titik C terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y adalah, mulai dulu dari sumbu X menuju ke titik C. Maka titik C berjarak 1, 2, 3. 3 satuan terhadap sumbu X dan berjarak. Sekarang mulai dari sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan terhadap sumbu Y. Bisa dipahami ya? Kita lanjut ke contoh selanjutnya untuk memperdalam materi letak titik koordinat. Sekarang contohnya adalah sebutkan letak titik koordinat serta letak kuadran A dan B pada gambar koordinat kartesius di bawah ini. Perhatikan titik A. Titik koordinat A berada pada, lihat di sini ada garis putus-putus menuju angka negatif 2. Ketika kalian diminta titik koordinat, tulis dulu letak titik pada sumbu X, baru letak titik pada sumbu Y. Artinya X, Y. Maka di sini X-nya terletak pada negatif 2. Kita lanjut,
ada garis putus-putus menuju angka 1. Maka letak titik koordinat pada sumbu Y, titik A berletak di angka 1. Maka disimpulkan titik koordinat A sama dengan negatif 2,1. Lanjut ke kuadran. Berapa sih titik A ini? Letak kuadran pada titik A adalah ini yang disebut kuadran 1, ini kuadran 2. Maka letak kuadran A adalah kuadran 2. Lanjut ke titik B. Perhatikan titik B. Titik koordinat B sama dengan, perhatikan garis yang akan muncul dimulai dari sumbu X, garis putus-putus, berjarak berapa sih di sini angkanya? Negatif 5. Maka sumbu X-nya adalah negatif 5. Lalu kita tarik garis ke sumbu Y, terletak di negatif 2. Titik B ini terletak di negatif 2, maka sumbu Y-nya adalah negatif 2. Kita simpulkan titik koordinat B terletak pada negatif 5, negatif 2. Ibu tekankan sekali lagi, penulisannya adalah sumbu X terlebih dahulu, baru sumbu Y. Kita lanjut, letak kuadran titik B. Tadi ini kuadran 1 dan ini kuadran 2, maka titik B terletak pada kuadran 3. Lanjut, kita memperdalam materi memahami posisi titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Di sini ada Dena yang kita gambarkan pada koordinat kartesius. Ada Dena rumah, sekolah, dan rumah sakit posisinya. Ibu punya contoh soal seperti ini. Bagaimana posisi asal rumah terhadap sekolah? Yang ibu tekankan agar kalian mudah memahami, ketika kalian diminta posisi asal rumah terhadap sekolah, kalian lihat posisi terhadapnya. Di sini terhadap apa sih? Terhadap sekolah. Jadi bukan dihitung dari titik asal, tapi dari titik terhadapnya. Karena dimulai dari sekolah, kita hitung sama-sama dari titik sekolah menuju ke rumah. Di sini ada kanan dan kiri. Ada kanan dan kiri posisi. Kira-kira ibu tanya sekarang, rumah posisinya di kanan atau di kiri sekolah? Di sebelah kiri. Maka akan terhitung seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Posisi asal rumah terhadap sekolah adalah 8 satuan ke kiri. Lanjut lagi. Ada posisi rumah terhadap sekolah. Yang ibu tanyakan sekarang, sekolah letaknya titik sekolah letaknya berada di mana sih?
sekolah. Maka kita simpulkan 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke arah bawah. Kenapa? Karena letak rumah berada di bawah titik denah sekolah. Sekali lagi saya simpulkan, posisi asal rumah terhadap sekolah adalah 8 satuan ke arah kiri dan 4 satuan ke arah bawah. Lanjut ke contoh yang kedua. Bagaimana posisi asal sekolah terhadap rumah sakit? Karena terhadap rumah sakit, berarti kita hitungnya dari rumah sakit. Perhatikan di sini, rumah sakit sejajar dengan sekolah. Kalau yang namanya sejajar, artinya di sini 0 satuan. 0 satuan. Kenapa ke arah kanan? Karena pada sumbu Y yang dipisahkan oleh sumbu Y, letak rumah sakit dan sekolah itu berada di sebelah kanan. Maka 0 satuan ke arah kanan. Sekarang, rumah sakit letaknya di atas atau di bawah? Nah, maka rumah sakit menuju ke sekolah itu berapa satuan sih? 1, 2, 3. Ada 3 satuan. Ke arah mana sih? Ke arah atas. Karena posisi sekolah berada di atas titik denah rumah sakit. Saya simpulkan kembali, bagaimana posisi asal sekolah terhadap rumah sakit? Karena terhadap rumah sakit, maka kita hitung di titik rumah sakit. Di sini didapat 0 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Bisa dipahami ya penjelasan dari saya. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.